Hai semuanya, kembali lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, berhubung novel BTTH-nya lagi ongoing, Mihu bacain novel tentang perjalanan Xiao Xiao dan Muchen ya. Mihu ingatin sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Yan Fei Sue selalu menjadi orang yang berhati lembut. Melihat wanita berbaju merah itu sangat menyiksa orang lain. Dia merasa sedikit kesal. Ini adalah pertama kalinya Yan Fei Sue melihat seorang wanita yang lebih sombong dari dirinya. "Kau, hentikan!" teriak Yan Fei Sue. "Jika kau ingin aku berhenti, kita harus bertarung," ucap wanita berbaju merah mendengus dingin. Pada saat ini lebih dari selusin cambuk keluar memukuli kulit pihak lain. Setelah itu, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke yang bersaudara. Dia berkata dengan puas, "Sangat bagus, kalian berpengetahuan luas dan belum melarikan diri," ucap wanita berbaju merah. "Gadis itu menyuruh kami untuk berhenti. Beraninya kita pergi tanpa izin," ucap Yang Gongji tidak sombong seperti sebelumnya. Wanita berbaju merah itu tidak tahu apakah dia bahagia atau marah. "Apakah kau tahu mengapa aku tidak harus menggunakan cambuk untuk melawanmu?" ucap wanita berbaju merah. "Aku tidak tahu," ucap Yang Gongji. "Mereka yang dipukuli bisa hidup, dan yang tidak dipukuli akan mati," ucap wanita berbaju merah mencibir. Kata-kata ini sontak membuat Yang Gongji merasa mandek. "Apa katamu? Jangan berpikir aku Yang Gongji takut padamu," ucap Yang Gongji. Seolah-olah ketiganya telah berdiskusi sebelumnya. Mereka mengangkat tangan dan menyerang dari tiga arah. Pada saat ini Shaolin di kejauhan menggelengkan kepalanya. "Ini benar-benar berbahaya," gumam Shaolin. "Kau mencari kematian," ucap wanita berbaju merah itu meraung marah dengan ketiga orang itu. Pada saat yang sama, Yang Gongji datang ke kaki wanita berbaju merah. Dia datang paling cepat tetapi juga mati paling cepat. Kuda itu mengangkat kakinya seperti manusia. Dan kemudian kaki kuda itu membungkuk dan keluar memukul dada Yang Gongji tiba-tiba. Dia terbang mundur dan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Shaolin tahu bahwa wanita berbaju merah itu sangat kuat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kuda yang dia duduki juga begitu kuat. Tanpa waktu yang lama, seluruh keluarga yang itu telah tewas mengenaskan. Shaolin tidak melihat dengan jelas bagaimana Yang Gongji dan pria itu telah mati. Shaolin terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang begitu kuat di tempat seperti lembah orang mati ini. Padang rumput pendek di siang hari, dan matahari yang terik tenggelam di barat. Pijaran matahari terbenam angku di padang rumput, dan rumput hijau berubah menjadi rumput merah, yang juga bersinar di wajah wanita berbaju merah. Dia terlihat lebih cantik daripada matahari yang terik. Pada saat ini wanita berbaju merah duduk di atas kuda dan menginjak banyak mayat. Gambar seperti apa ini? Yan Fei Sue berdiri sangat tegak, dia tidak berlari dan tidak ingin berlari. Pada saat ini wanita berbaju merah akhirnya meletakkan kuda itu di depan Yan Fei Sue. Meskipun Shaolin tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia menduga bahwa dia pasti tersenyum pada saat ini. Semacam senyum yang hanya milik pemenang. Pada saat ini wanita berbaju merah itu merendahkan menatap Yan Fei Sue. "Yan Fei Sue, kau adalah orang pertama yang memiliki kemampuan untuk melarikan diri dariku. Tapi sekarang kau tidak bisa melarikan diri," ucap wanita itu dengan suara yang dingin. "Aku tidak melarikan diri," ucap Yan Fei Sue tidak rendah hati atau sombong. "Kau memang pria yang pintar, lebih pintar dari mereka. Tetapi jika kau benar-benar pintar, kau harus mengeluarkan semuanya lebih awal," ucap wanita berbaju merah itu berkata. Mendengar ini Shaolin merasa ada yang tidak beres. Sebelumnya dia berpikir bahwa wanita berbaju merah itu adalah cinta lama Yan Fei Sue dan datang untuk menyelamatkan Yan Fei Sue. Tetapi sekarang itu seperti sebaliknya. Mata Shaolin berbalik dan kemudian dia memanjat keluar tidak tahu kemana harus pergi. Pada saat ini, wanita berbaju merah itu sudah sedikit marah. "Beri aku sesuatu," ucap wanita berbaju merah itu memandang Yan Fei Sue dan tampak tidak sabar. "Apa itu? Aku tidak tahu," ucap Yan Fei Sue berkata.
Sebaiknya kau tahu bahwa aku bukan orang yang pemarah. Ucap wanita berbaju merah menggertakkan giginya dan terbang dengan cambuk di tangannya. Aku tidak takut padamu, ucap Yan Fai Sue. Kau punya nyali. Aku akan melihat apakah kau bisa menjadi tulang punggung selanjutnya. Ucap wanita berbaju merah itu sangat marah. Setelah mengatakan itu, wanita berbaju merah mencambuk Yan Fai Sue secara langsung. Tetapi dia hanya ingin memberi pelajaran kepada Yan Fai Sue. Yan Fai Sue tidak menghindar. Pada saat ini lengan kiri Yan Fai Sue ditarik keluar dengan cambuk tetapi dia masih kuat. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak bisa mengeluarkan apa yang kau inginkan, ucap Yan Fai Sue. Wanita berbaju merah itu tampak sangat marah untuk pertama kalinya. Segera dia mengambil cambuk dan menyapa Yan Fai Sue. Aku akan membunuhmu. Semua orang yang tidak taat harus dibunuh. Setelah mengatakan itu, wanita berbaju merah terus memukuli Yan Fai Sue. Setelah memperhatikan bokong kuda itu, setelah beberapa saat Shaolin memperhatikan bokong kuda yang dikendarai oleh wanita berbaju merah. Pada saat yang sama, Shaolin juga memiliki obor di tangannya. Di bawah kelalaian wanita berbaju merah, Shaolin tiba-tiba menyalakan ekor kuda dengan obor. Meskipun kuda itu adalah kuda yang bagus, bagaimanapun juga itu adalah binatang buas. Saat bokongnya terbakar, dia secara naluriah mulai berlarian tak terkendali. Dalam sekejap kuda itu berlari beberapa kaki jauhnya. Yang juga karena kecepatan kuda, wanita berbaju merah di punggung kuda itu terus mencekik talinya. Jangan takut pada apel kecil itu. Jangan takut. Hentikan itu, ucap wanita berbaju merah sambil mengelus kudanya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia menghibur, kuda dengan ekor api menolak untuk berhenti. Pada saat ini, jika wanita berbaju merah meninggalkan kuda dan terbang ke bawah, baik Shaolin maupun Yan Fai Sue tidak dapat melarikan diri. Tetapi kuda itu adalah harta wanita berbaju merah. Bagaimana dia bisa bersedia menyerah? Inilah yang dipikirkan oleh Shaolin. Karena dia mendukung wanita berbaju merah sehingga dia enggan melepaskan kuda itu untuk membuat strategi yang buruk. Ketika kuda itu melarikan diri dengan wanita berbaju merah, Shaolin juga meraih tangan Yan Fai Sue dan berlari ke arah yang berlawanan. Setelah berlari cukup jauh, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah jerami. Gubuk itu penuh dengan sarang laba-laba, dan itu memang tidak berpenghuni. Apakah kau tidak berterima kasih kepadaku karena menyelamatkanmu? Ucap Shaolin. Ya, terima kasih, ucap Yan Fai Sue dengan singkat. Lupakan saja. Wanita berbaju merah itu benar-benar kejam. Aku takut ketika aku melihatnya. Itu normal bagimu untuk takut padanya. Apakah kau tahu namanya? Tanya Shaolin. Nama keluarganya adalah Yao, dan dia dikenal sebagai Yao Jiaki, pemimpin berbaju merah. Kau telah membakar kuda kesayangannya kali ini, dan dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Yan Fai Sue. Shaolin tampak acuh tak acuh. Hahaha, dia tidak melihatku dengan jelas. Selain itu, tidak tahu siapa yang akan menang ketika datang untuk bertarung, ucap Shaolin. Kau tidak bisa mengalahkannya. Kultivasinya lebih kuat dari yang kau kira. Sekarang, 52 master di lembah kematian ini telah dikalahkan olehnya, ucap Yan Fai Sue berkata dengan sedih. Shaolin menjabat tangannya dan berkata, orang-orang kotor yang berpura-pura menjadi hantu juga tuan, tapi selalu ada tuan sejati di antara mereka. Dan ucap Yan Fai Sue berkata, sebelum Yan Fai Sue selesai berbicara, Shaolin menyela secara langsung. Mari kita tidak membicarakan ini untuk sementara waktu. Tunjukkan padaku hal itu dahulu, ucap Shaolin. Mendengar ucapan Shaolin, seketika hati Yan Fai Sue terkejut dan ragu-ragu. Apa itu? Ucap Yan Fai Sue. Pada saat ini Shaolin memandang Yan Fai Sue dengan serius. Itu adalah sesuatu yang ingin mereka ambil. Jangan berpura-pura bingung, ucap Shaolin dengan serius. Aku tidak tahu, ucap Yan Fai Sue masih terdiam. Shaolin tiba-tiba meraih pergelangan tangannya yang halus dan berkata dengan penuh semangat. Aku menyelamatkan hidupmu. Tidak bisakah aku memintamu untuk menunjukkannya sekarang? Aku tidak menginginkan milikmu, ucap Shaolin. Kau, lepaskan aku dulu.
Aku akan memberitahumu. Ucap Yan Fai Sue wajahnya mulai memerah. Seketika Shaolin melepaskannya. Yan Fai Sue menguleni pergelangan tangannya dan berbisik. Ini rahasia. Aku sudah memberitahumu bahwa kau tidak bisa memberitahu orang lain. Dasar bodoh. Orang lain mencoba yang terbaik untuk menyakitimu. Tetapi aku mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Bagaimana aku bisa memberitahu orang lain? Ucap Shaolin tersenyum saat berkata. Wajah Yan Fai Sue hal itu tidak ada padaku. Ucap Yan Fai Sue wajahnya menjadi lebih merah. Hahaha, kau pasti bercanda. Ucap Shaolin tiba-tiba jatuh linglung lalu tiba-tiba tertawa keras. Apa yang kau tertawakan? Ucap Yan Fai Sue dengan bingung. Hal itu tidak ada padamu. Jadi mengapa mereka mengejarmu? Kenapa kau melarikan diri? Ucap Shaolin bertanya. Karena aku menaruh benda itu dengan saudara laki-lakiku. Untuk menjaganya tetap aman, aku mengatakan bahwa itu ada padaku. Sehingga dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Ucap Yan Fai Sue berkata dengan jujur. Ternyata kau menggunakan trik untuk mengeluarkan jangkrik emas dari cangkangnya. Kau benar-benar orang baik yang mengorbankan dirimu untuk orang lain. Ucap Shaolin berhenti tertawa. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku adalah orang yang baik. Aku hanya melindungi saudaraku. Ucap Yan Fai Sue berkata. Jika benda itu tidak ada, kau selalu bisa memberitahuku apa itu. Kau bisa memberitahuku apa itu. Ucap Shaolin bertanya lagi. Itu adalah peta harta karun. Dikatakan bahwa ada api mengejutkan yang tersembunyi di dunia ini. Ucap Yan Fai Sue berkata. Api ilahi. Ucap Shaolin terkejut. Harus diketahui bahwa ayah Shaolin, Xiaoyan memiliki api aneh ketika dia bertempur di benua. Dan api ilahi satu tingkat lebih tinggi dari api yang berbeda. Tuannya King Qi memiliki api ilahi yang jarang terjadi di dunia. Mendengar berita ini, seketika membuat Shaolin bersemangat. Jangan beritahu orang lain tentang masalah ini. Kau harus menyimpan berita ini bahkan jika kau mati. Ucap Shaolin tiba-tiba berkata. Setelah beberapa saat, Shaolin datang lagi kepada Yan Fai. Waktu berlalu. Saat ini hari sudah larut malam. Dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di padang rumput. Tiba-tiba Shaolin merasa pusing di kepalanya dan dia jatuh ke tanah. Ini air sumur beracun. Yan Fai Sue mundur 2 langkah dan berkata sambil mencibir. Jangan khawatir, itu bukan racun. Itu hanya sedikit obat. Kau bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Dan kau bisa bergerak bebas besok pagi. Ucap Yan Fai Sue menjelaskan. Mengapa kau memberiku obat? Aku tidak menyakitimu. Ucap Shaolin bingung dan memohon dalam suaranya. Hanya karena ada yang harus kulakukan. Aku tidak bisa diganggu olehmu. Maafkan aku. Ucap Yan Fai Sue menggertakkan gigi dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia melewati Shaolin dan hendak berjalan keluar dari gubuk. Tetapi begitu dia mengambil 3 langkah, dia jatuh ke tanah. Kepalaku, kenapa aku sangat pusing? Ucap Yan Fai Sue. Pada saat ini Shaolin tiba-tiba bangkit lalu tersenyum dan bertanya. Apakah kau juga memasukkan obat ke dalam mangkukmu? Tidak mungkin. Kamu, apakah itu kamu? Ucap Yan Fai Sue tampak tidak percaya. Hahaha, kau benar. Itu adalah aku. Kau masih memiliki terlalu sedikit pengalaman. Hahaha, ucap Shaolin bertepuk tangan dan berkata. Bagaimana? Kenapa? Ucap Yan Fai Sue memandang Shaolin dan berkata. Mataku lebih tajam dari mata elang. Apakah kau pikir aku tidak melihatmu memberikan obat ke dalam air itu? Apakah kau benar-benar berpikir aku buta? Ucap Shaolin tersenyum dan berkata. Kau diam-diam mengganti mangkuknya. Dan kau menunjukkannya kepadaku dengan sengaja. Ucap Yan Fai Sue. Kau benar. Tebakanmu benar-benar bagus. Ucap Shaolin mengangguk. Peta harta karun dengan api ilahi pasti ada padamu. Kau diam-diam mengganti mangkuknya. Dan kau menunjukkannya padaku dengan sengaja. Ucap Yan Fai Sue. Itu benar. Dan sekarang, aku merasa bahwa peta harta karun dengan api ilahi pasti ada padamu. Ucap Shaolin. Tetapi pada saat ini, sesosok seperti hantu datang dengan tenang di luar gubuk. Hantu merah datang dan pergi tanpa jejak. Dan tidak ada suara langkah kaki saat berjalan. Di bawah sinar bulan yang feminim,
Hantu merah terlihat begitu cantik dan menawan. Pada saat ini Shaolin memandang Yan Faisue yang pingsan di tanah. Dan sepertinya sama sekali tidak memperhatikan hantu merah di belakangnya. Hei, bagaimana kau tertidur? Bangun! Pada saat ini hantu merah sudah mengangkat tangannya. Apa yang dibawa tangan ini bukanlah sentuhan lembut tetapi pemusnahan. Hantu merah itu ingin menampar Shaolin dengan satu telapak tangan. Tetapi tiba-tiba berhenti ketika dia mendengar suara Shaolin. Melihat wanita berbaju merah di belakangnya, Shaolin sebenarnya sedikit terkejut. Tetapi Shaolin berpura-pura dengan ekspresi tidak mengenal. Little girl, siapa kamu? Mengapa kau membuatku takut? Apa? Kau baru saja memanggilku gadis kecil, ucap wanita berbaju merah itu yang bernama Yao Jioqi dengan marah. Shaolin menutupi wajah kirinya dan berkata dengan sedih. Plak! Sebuah tamparan mengenai wajah kiri Shaolin. Dan wanita berbaju merah yang bernama Yao Jioqi berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kau memanggilku gadis kecil? Shaolin menutupi wajah kirinya dan berkata dengan sedih. Kalau begitu, aku akan memanggilmu dengan gadis tertua. Plak! Tamparan selanjutnya mengenai wajah kanan Shaolin. Pada saat yang sama, Yao Jioqi berkata, kau tidak bisa memanggil gadis tertua. Shaolin mengedipkan matanya yang besar dan terlihat dirugikan. Tatapan ini benar-benar membuat orang merasa menyedihkan. Bibi, nenek, enggak Bibi, aku tidak berani. Kau menyebutku dengan kata itu. Ini hampir sama. Ucap Yao Jioqi berkata dengan dingin. Mungkin dia akan membunuh Shaolin saat ini. Shaolin memandang pihak lain dengan hati-hati dan menelan seteguk air liur. Bibi, seorang paman berkata bahwa jika seorang wanita marah, dia akan menjadi tua. Jangan marah, kau begitu cantik. Apakah aku benar-benar cantik? Ucap Yao Jioqi. Setelah mengatakan ini, Yao Jioqi merasa bahwa dia terlalu lembut. Kenapa kau datang ke sini? Ucap Yao Jioqi lagi. Tentu saja Shaolin tidak bisa memberitahunya bahwa dia berasal dari Yan Protos kuno. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, aku datang ke sini dengan pamanku untuk melakukan bisnis untuk mendapatkan biaya hidup. Siapa yang tahu bahwa kudaku tiba-tiba menjadi gila dan membawaku ke tempat sialan ini. Setelah mengatakan itu, Shaolin benar-benar meneteskan air mata di matanya. Pada saat ini Yao Jioqi sedikit terharu dengan kata-kata Shaolin. Memang benar. Tidak peduli seberapa jinak kuda itu memiliki sisi kekerasan. Memikirkan kuda kesayangannya yang menjadi gila, Yao Jioqi tidak bisa membantu tetapi memiliki perasaan simpati untuk penyakit yang sama. Tanpa sadar, dia menjadi lebih dekat dengan Shaolin. Melihat adegan Yao Jioqi, Shaolin hampir tertawa di dalam hatinya. Kalau pihak lain tahu bahwa ekor kudanya dibakar oleh dirinya sendiri, dia pasti akan dibantai habis-habisan oleh Yao Jioqi. Pada saat yang sama Shaolin terus bersandiwara sampai akhir. Dia memandang Yan Faisue dan berkata, kudaku tidak bisa berlari lagi. Aku datang ke sini untuk mencari air. Tanpa diduga, aku kebetulan bertemu dengan serangga mengantuk ini. Aku tidak tahu mengapa dia tidur begitu pulas. Ucap Shaolin. Apakah kau benar-benar berpikir dia tertidur? Ucap Yao Jioqi. Apakah dia tidak tidur? Atau mungkin dia sudah mati? Ucap Shaolin tertegun. Itu benar. Biarkan aku mencari benda itu padanya. Ucap Yao Jioqi berkata. Setelah mengatakan itu, Yao Jioqi berjongkok dan mencari. Shaolin sangat cemas. Jika peta dengan api ilahi ditemukan oleh Yao Jioqi, bukankah rencananya akan gagal? Dalam penantian yang cemas ini, Yao Jioqi dengan cepat mencari di sekujur tubuh Yan Faisue. Dia berkata dengan aneh, hah? Kenapa tidak ada apa-apa? Ucap Yao Jioqi. Tidak ada. Ucap Shaolin tidak tahu apakah dia bahagia atau kecewa. Aneh rasanya mengatakan bahwa karena Yan Faisue tidak membawa peta itu. Mengapa dia begitu gugup ketika Shaolin ingin mencari sebelumnya? Pada saat ini Yao Jioqi berdiri. Dan tiba-tiba dia berkata, ini sangat mengerikan. Seseorang pasti telah merampok barang-barangnya sebelum aku datang. Anak kecil, pergi dan ambil seember air untuk membangunkannya. Ucap Yao Jioqi. Baik. Setelah mengatakan itu, Shaolin keluar untuk berjongkok mencari air. Ketika dia berjalan ke arah Yao Jioqi, seember air yang ada di tangannya semua terciprat ke wajah Yao Jioqi.
Dasar bodoh, ucap Yao Jiaqi sangat marah. Shaolin buru-buru menyeka air di tubuh Yao Jiaqi dan meminta maaf pada saat yang sama. Maafkan aku, Bibi, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Jika kau tidak membersihkan air ini, aku akan membunuhmu, ucap Yao Jiaqi sangat marah. Seketika Shaolin menyeka air yang ada di baju Yao Jiaqi. Pada saat ini, ternyata Shaolin memberikan titik akupuntur di paha Yao Jiaqi dan langsung membuat setengah dari tubuhnya tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, Shaolin terus turun dan terus menyentuh di bawah sentuhan acak ini. Shaolin mengklik 4 inci di bawah ketiak Yao Jiaqi dan pada saat yang sama, dia mengklik di bagian tulang rusuk kiri Yao Jiaqi. Dengan cara ini, Yao Jiaqi benar-benar tidak bisa bergerak dan jatuh. Ketika Shaolin melihat Yao Jiaqi jatuh, dia berpura-pura. Apa? Kenapa kau berbaring? Seember air membuatmu sakit. Wajah Yao Jiaqi memerah. Dia masih muda dan bisa dilihat bahwa ada banyak orang jahat yang dia kenal. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa anak di depannya lebih buruk daripada orang jahat manapun? Bajingan, ucap Yao Jiaqi mengutuk. Sepertinya aku harus membersihkan kudamu karena aku membakar ekornya sebelumnya dan ingin menebusnya, ucap Shaolin. Apa? Ternyata kau keledai bodoh yang membakar kudaku, ucap Yao Jiaqi, jantungnya berdetak lebih cepat. Shaolin akhirnya menyingkirkan penampilannya dan berkata dengan serius. Jangan berpikir bahwa semua orang bodoh. Orang yang menganggap orang lain sebagai orang bodoh adalah orang bodoh terbesar. Setelah mengatakan itu, Shaolin mengambil tubuh Yan Fai Sue di sebelahnya dan meletakkannya di atas kudanya. Dan dia hendak pergi meninggalkan Yao Jiaqi. Melihat Shaolin yang pergi, Yao Jiaqi menghela nafas lega. Lagi pula, tubuhnya tidak bisa bergerak sekarang. Setelah meninggalkan Yao Jiaqi, pada saat ini Shaolin memandang Yan Fai Sue yang sudah sadar. Dan dia berkata, "Hei, mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kau adalah seorang wanita? Kalau tidak, aku tidak akan berani mengganggumu. Kau tahu, meskipun aku belum tua, bagaimanapun juga aku laki-laki. Dan aku tidak bisa menghindari dorongan seorang pria. Diam! Jika kau mengatakannya lagi, aku akan membunuhmu," ucap Yan Fai Sue dengan marah. Shaolin menutup matanya terhadapnya dan tertawa. Pada saat ini Yan Fai Sue tiba-tiba mengeluarkan belati dari sepatu bootnya dan menatap Shaolin dengan mata merah. "Kata terakhir apa yang kau miliki? Katakan itu." Shaolin tiba-tiba menjadi gugup. Apakah kau akan membunuhku?" ucap Shaolin. Yan Fai Sue mendapatkan, "Apakah tidak ada kata-kata terakhir yang ingin kau ucapkan? Apakah itu baik-baik saja?" ucap Yan Fai Sue mendapatkan kembali wajah dinginnya. Setelah itu belati Yan Fai Sue benar-benar menikam dada Shaolin tanpa niat untuk berhenti. "Tunggu, aku masih punya sesuatu untuk dikatakan," ucap Shaolin berteriak. Yan Fai Sue menghentikan belati dan berkata dengan marah, "Apalagi? Katakan itu. Tolong beritahu semua pria di dunia ini untuk tidak menyelamatkan wanita lain," ucap Shaolin tampak sedih. "Ya, kau memang menyelamatkanku. Tapi kau adalah seorang bajingan," ucap Yan Fai Sue. "Lebih baik kau membunuhku. Jika kau membunuhku, kau tidak akan khawatir. Mati di tanganmu adalah hal yang bahagia." Setelah mengatakan itu, Shaolin menutup matanya rapat dan menunggu kematiannya. Tetapi matanya tidak tertutup sepenuhnya. Dia mengintip untuk melihat Yan Fai Sue yang berjongkok dan menangis dengan pahit. Trik pahit ini benar-benar pintar. Shaolin bahkan mengagumi akting dirinya sendiri. Dengan menggunakan trik ini, Yan Fai Sue memang lebih patah hati. Dia menangis lebih keras. Sepertinya dia tidak tahan dengan penderita batin dan tiba-tiba berlari ke kejauhan. Dia meninggalkan Shaolin sendirian di atas kuda. "Hei, kemana kau akan pergi? Kau tidak bisa meninggalkanku sendirian," ucap Shaolin sangat cemas sehingga dia berteriak. "Bagaimana jika serigala, harimau, dan macan tutul memakanku? Jika Yao Jiaqi datang, aku akan mati," ucap suara Shaolin lagi sangat keras. Tetapi Yan Fai Sue tidak bisa mendengarkannya. Angin malam lembut yang bertiup seharusnya sangat nyaman. Tetapi Shaolin tidak nyaman sama sekali. Dia diikat di pohon dan hampir tidak bisa bergerak sama sekali.
Shaolin, Shaolin, ini adalah akhir dari memprovokasi wanita. Apakah kau dimakan oleh serigala, harimau, dan macan tutul? Atau dibunuh oleh Yao Jiaki? Kau yang memintanya, gumam Shaolin. Ketika Shaolin kesepian, kudanya ternyata benar-benar meninggalkannya. Melihat ke arah kudanya berlari, sesosok anggun tiba-tiba muncul. Shaolin terus melihat. Ternyata itu adalah Yan Faisue dan dia telah kembali. Dia berjalan ke arah Shaolin selangkah demi selangkah dengan kecepatan yang biasa. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Semoga kalian semua suka. Sampai jumpa.